Presiden Amerika, Donald Trump, akhirnya memutuskan mengirim pasukan ke Venezuela secara hibrida. Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang bersiap untuk menggunakan perusahaan militer swasta di Venezuela sebagai pengganti pengerahan pasukan Amerika. Donald Trump membuka kemungkinan militer Amerika Serikat hadir di Venezuela. Namun, sumber yang dekat dengan Presiden menyatakan bahwa dia tetap berhati-hati terhadap ide penempatan militer Amerika dalam jangka panjang. Pekan lalu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengirimkan permintaan kepada kontraktor militer mengenai kemampuan mereka untuk mendukung operasi militer di Venezuela. Ini menjadi solusi sebab tentara Amerika Serikat tidak berperang, melainkan perusahaan militer swasta menjaga ladang minyak dan membantu hal lain. Di pihak Trump secara terang-terangan mengatakan bahwa tujuan pengerahan pasukan ke Venezuela tentu saja adalah untuk penjagaan, tetapi itu bukan tujuan akhir yang sebenarnya. Pengusiran total warga Rusia, Tiongkok, Kuba, dan Iran dari negara itu agar Venezuela tidak lagi terhubung dengan negara-negara tersebut. Trump juga umumkan kerjasama baru dengan Venezuela, bahkan Amerika Serikat sudah menjual minyak Venezuela senilai 500 juta dolar. Trump menggelar pembicaraan pertama dengan Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez. Sementara itu, Vladimir Putin sama sekali tidak menyebutkan bahwa temannya, Nicolas Amadon, telah ditangkap. Sehari sebelumnya, Amerika Serikat juga menyita kapal tanker ke-6 dari armada bayangan Rusia. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Jangan lupa follow kanal Telegram saya, Peci News, melalui link di deskripsi. Kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Jadi, administrasi Presiden Amerika Serikat sedang bersiap untuk menggunakan perusahaan militer swasta di Venezuela sebagai pengganti pengerahan pasukan Amerika. Hal ini dilaporkan oleh sumber Cable News Network. Trump tidak menutup kemungkinan militer Amerika Serikat hadir di Venezuela, tapi sumber dekat Presiden menyebut dia berhati-hati soal itu. Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengirimkan permintaan kepada kontraktor militer, yaitu perusahaan militer swasta tersebut, mengenai kemampuan mereka untuk mendukung operasi militer di Venezuela. Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat berniat mengambil minyak Venezuela, dan beberapa sumber melaporkan bahwa tugasnya adalah membatasi pasokan minyak ke musuh-musuh Amerika, seperti Rusia, Tiongkok, Iran, dan Kuba. Sebagian dari rencana ini mengharuskan minyak yang sudah berada di wilayah Venezuela tetap berada di sana, dan agar tidak ada orang Rusia yang kotor dan liar masuk ke sana dan mencuri minyak itu. Menjamin tugas ini bisa menjadi tujuan kontraktor militer swasta jika perusahaan sumber daya Amerika kembali ke negara itu. Perlu dicatat, keamanan jangka panjang penting agar investasi perusahaan minyak besar yang dibujuk Trump untuk masuk ke industri minyak Venezuela tetap terjaga. Diperlukan rencana jelas untuk melindungi aset minyak dari kelompok bersenjata. Setelah penggulingan Presiden Maduro dan kekosongan kekuasaan, dilaporkan kontraktor akan dilibatkan melindungi aset minyak. Beberapa perusahaan militer swasta sudah berusaha untuk mendapatkan peran dalam kehadiran Amerika di Venezuela. Minat tinggi karena potensi pendapatan besar. Saya ingin mencatat bahwa selama perang di Irak, Amerika Serikat secara resmi menghabiskan 138 miliar dolar untuk kontraktor swasta di bidang keamanan dan logistik. Dan di sini ada hal yang menarik. Di antara calon peserta Grey Bull Rescue Foundation, organisasi ini terdiri dari para veteran pasukan khusus Amerika dan membantu pemimpin oposisi sekaligus peraih Nobel Perdamaian Maria Corina Machado diam-diam meninggalkan Venezuela tahun lalu. Pendiri Grey Bull, Brian Stern, mencatat bahwa perusahaan telah bekerja di wilayah tersebut selama beberapa bulan. Berikut kutipannya. Investasi yang aneh, mereka membawa mantan Navy Sea, Air and Land Green Beret, dan Ninja untuk menjaga keamanan. Selain itu, Eric Prince juga bisa dilibatkan dalam pekerjaan ini. Dia adalah pendiri private military company Blackwater dan sekaligus rekan Donald Trump. Perusahaannya memainkan peran penting di Irak setelah invasi Amerika Serikat tahun 2003 menyediakan keamanan, logistik, dan perlindungan infrastruktur minyak. Satu-satunya hal adalah bahwa private military company ini telah mengganti namanya. Sekarang mereka menggunakan nama Academy dan Constellis setelah terlibat dalam skandal penembakan warga sipil Irak pada tahun 2007
Keterlibatan perusahaan militer ini bukan kebetulan. Pemerintahan Trump menghadapi keengganan bisnis domestik berinvestasi di Venezuela. Kepala perusahaan minyak terbesar di Amerika Serikat ExxonMobil, Darren Woods, menyatakan dalam pertemuan di Gedung Putih bahwa pasar Venezuela dalam kondisinya saat ini tidak layak untuk investasi. Ia menekankan pentingnya menyiapkan solusi keamanan dan legislasi. Trump mengatakan tidak ingin ExxonMobil beroperasi di Venezuela, menegaskan jika ada masalah, izin masuk tidak akan diberikan. Tapi intinya tetap inti. Perusahaan terbesar menyatakan sebenarnya kami kurang berminat berinvestasi di sana. Analis memprediksi raksasa minyak akan berhati-hati hingga pemerintahan Trump memberi solusi keamanan. Perusahaan minyak akan mempertanyakan satu hal utama yang sangat jelas. Apakah mereka bisa terus beroperasi? Apakah karyawan mereka bisa bekerja dengan aman di Venezuela setelah Donald Trump tak lagi menjadi presiden Amerika Serikat? Dan di sini perlu diingat bahwa ancaman di Venezuela maksudnya di lapangan, di jalanan bukan hanya berasal dari kelompok pro pemerintah, tetapi juga dari kelompok bersenjata Kolombia. Dan jika ada tekanan dari Amerika Serikat atau pemerintahan baru, mereka bisa menyerang infrastruktur minyak. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat selama bertahun-tahun menempatkan Venezuela pada tingkat bahaya tertinggi untuk perjalanan akibat risiko penculikan, penyiksaan, terorisme, penahanan, dan minimnya infrastruktur medis. Selain itu, peringatan terbaru yang diterbitkan setelah kunjungan delegasi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada bulan Januari lalu mendesak warga Amerika untuk segera meninggalkan Venezuela dan mewaspadai polisi bersenjata. Kekuatan eksternal perlu bertindak menegakkan ketertiban, namun tentara Amerika Serikat sebaiknya tidak dikirim. Pada saat yang sama, Trump sendiri menyatakan bahwa ia telah melakukan percakapan yang sangat produktif dengan Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez. Trump menyampaikan bahwa selama negosiasi, mereka membahas topik-topik utama, khususnya kerjasama di bidang energi, pertambangan, perdagangan, dan isu-isu keamanan nasional. Dia menekankan kemitraan Amerika Serikat dan Venezuela bisa menguntungkan kedua pihak. Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa Venezuela memiliki peluang untuk kembali ke pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, dan bersamaan dengan itu, Amerika Serikat pada hari Kamis menyita kapal tangker minyak Veronica. Kapal itu menjadi kapal ke-6 yang disita dalam operasi Amerika di kawasan Karibia yang terkait dengan Venezuela. Namun ada hal penting, kapal tangker Veronica baru beberapa hari lalu berganti nama menjadi Galileo dan mengibarkan bendera Rusia untuk menghindari penahanan. Banyak kapal tangker armada bayangan Federasi Rusia berpikir mengibarkan kain 3 warna ini akan mengubah sikap orang Amerika meski alasan pastinya tidak jelas. Dan mereka seperti, oh itu bendera Rusia, jangan sekali-kali menangkapnya, tidak boleh. 3 kapal tangker Venezuela juga mendaftar ulang di Sochi dan Taganrog, namun tetap ditangkap. Bendera Rusia tidak menakuti orang Amerika. Ini adalah episode yang sangat jelas. Baru-baru ini, Vladimir Putin mengancam Ukraina dan Barat dengan sangat keras, menuntut jaminan keamanan, menuntut pembubaran NATO, dan sebagainya, tapi dia lupa tentang Venezuela. Dalam pidato publik pertamanya setelah liburan tahun baru pada upacara penyerahan surat kepercayaan kepada duta besar asing di Kremlin, Putin sama sekali tidak menyebutkan tentang penangkapan oleh militer Amerika. Nicolas Maduro telah 2 kali bertemu dengannya dalam 1,5 tahun terakhir. Putin bertemu Maduro pada Mei 2025 dan Oktober 2024. Putin menyebut Venezuela teman dan mitra Rusia. Mereka juga menandatangani perjanjian strategis di sana. Pada 3 Januari, Maduro diculik, 15 Januari Putin muncul, dan semuanya berjalan seperti biasa tanpa komentar. Putin juga tidak berkomentar soal penangkapan kapal tangker armada bayangan Rusia yang membawa minyak Venezuela. Begitulah, memang seperti itu, orang Rusia memang harus dipaksa untuk ditempatkan pada posisinya. Dan saat itu, si botak brengsek dari gang itu, dia entahlah sampai lupa kata-kata. Mungkin saja, mungkin dia memang lupa siapa itu Maduro, di mana Venezuela itu, dan apa sebenarnya kapal tangker itu. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar jika episode ini menarik atau bermanfaat. Anda dapat mendukung kerja kanal YouTube ini dengan donasi atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Jaga diri, sampai jumpa.